Good morning, welcome to my channel tentang jasa boga bersama Rin Agustin. Jangan lupa like, subscribe, and tekan loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Oke. Pada video kali ini saya akan membahas tentang betapa pentingnya 5 langkah pendahuluan HACCP. Kodek menguraikan 5 langkah pendahuluan yang penting untuk memulai suatu sistem HACCP, dan langkah-langkah ini harus diikuti sesuai dengan urutannya. Karena langkah-langkah ini yang nantinya akan memberikan informasi latar belakang analisa bahaya yang selanjutnya. 5 langkah pendahuluan HACCP tersebut antara lain: langkah pertama, menyusun tim HACCP. Langkah kedua, mengurai produk. Langkah ketiga, mengidentifikasi kegunaan yang dimaksud. Langkah keempat, mengembangkan diagram alir. Dan langkah yang kelima atau yang terakhir, verifikasi diagram alir di tempat. Langkah pertama dari 5 langkah pendahuluan HACCP adalah menyusun tim HACCP. Merupakan tanggung jawab tim untuk dapat mengembangkan masing-masing langkah pendahuluan yang menjadi rencana HACCP. Sementara rencana HACCP itu sendiri adalah suatu dokumen yang disiapkan sesuai dengan asas HACCP untuk menjamin pengendalian bahaya keamanan makanan dalam rantai makanan yang tengah dipertimbangkan. Sehingga tim HACCP mempunyai tugas untuk merencanakan, mengembangkan, memverifikasi, dan terakhir mengimplementasikan rencana HACCP tersebut. Dalam menunjuk siapa saja yang menjadi anggota tim HACCP, Kodek menganjurkan agar suatu tim dibentuk dengan latar belakang ilmu yang berbeda-beda, akan tetapi juga memiliki pengetahuan terkait proses dan produk, seperti maintenance atau pemeliharaan, produksi, sanitasi, pemasaran, bisa juga ahli kimia dan mikrobiologis, bahkan mungkin dari keuangan. Tim HACCP harus mempunyai pengetahuan mengenai jenis bahaya keamanan makanan agar dapat mengantisipasi dalam produk maupun proses, mempunyai kewenangan untuk mengimplementasikan perubahan apapun yang diperlukan guna memastikan bahwa makanan yang dihasilkan tersebut adalah aman bagi konsumen. Mencakup orang yang langsung terlibat dengan operasi harian seperti bagian produksi, supervisor, dan lain sebagainya. Mencukupi jumlah orang yang memadai untuk memungkinkan pendekatan multidisipliner. Menunjuk pemimpin tim untuk mengarahkan proyek dan menjamin keutuhan tim. Mempunyai keterampilan berorganisasi untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dan terakhir, mengidentifikasi ketentuan dan syarat-syarat dukungan eksternal para pakar yang berkompeten dalam bidangnya masing-masing, seperti pakar kimiawi dan mikrobiologi, dan juga pakar HACCP sendiri tentunya. Langkah kedua dari 5 langkah pendahuluan HACCP adalah menguraikan produk. Suatu uraian lengkap produk haruslah didokumentasikan. Jadi hal ini harus mencakup beberapa hal, antara lain unsur-unsur, formulasi, metode pengawetan, pengemasan, keadaan penyimpanan, metode distribusi, mencakup jenis kendaraan angkutan, dan terakhir menjaga keamanan produk. Karena rencana HACCP adalah untuk mengembangkan rencana berorientasi proses, jadi rencana ini akan bersifat generik. Karena tim akan mengidentifikasi bahaya yang dapat terjadi dalam rangkaian proses produksi. Misalnya, proses pembuatan risol isi ayam perlu untuk mempertimbangkan risiko risol isi ayam dibandingkan dengan risol isi non-ayam. Pendekatan ini biasanya digunakan dalam operasional catering, di mana proses generik seperti merebus, menggoreng, penyajian, dan lain sebagainya akan diidentifikasi sebagai proses rencana HACCP khusus. Langkah ketiga dari 5 langkah pendahuluan HACCP adalah mengidentifikasi kegunaan yang dimaksud. Uraian ini mencakup bagaimana produk akan digunakan, ready to eat atau ready to cook,
Apakah instruksi untuk penggunaan produk terinformasi dengan jelas dan benar, begitu pula cara menyampaikannya. Untuk siapakah produk yang dimaksud? Di sini perlu dipertimbangkan apabila produk tersebut dimaksudkan untuk kelompok rawan seperti bayi, lansia, dan juga mereka yang di bawah pengawasan atau persyaratan kekebalan tertentu. Langkah keempat dari 5 langkah pendahuluan HACCP adalah membuat diagram alir. Diagram alir adalah suatu gambar sistematika urutan langkah-langkah yang digunakan dalam proses produksi. Di sini, diagram alir proses tersebut harus dengan jelas mengidentifikasikan semua langkah proses yang akan digunakan dalam operasional. Sekurang-kurangnya bagian alir mulai ketika tanggung jawab perusahaan dimulai, misalnya pada saat penerimaan bahan baku, dan berakhir di mana tanggung jawab langsung mereka akan produk tersebut juga berakhir, misalnya saat distribusi produk. Dan sangatlah dianjurkan proses ini untuk mempertimbangkan langkah-langkah yang terjadi sebelum dan sesudah operasional. Tata letak fasilitas juga dapat membantu diagram alir dalam hal penafsiran dan untuk mengidentifikasi area yang berpotensi terjadi kontaminasi silang. Tata letak tersebut haruslah mencakup denah lantai, lokasi perlengkapan, area penyimpanan, fasilitas karyawan, alur lalu lintas karyawan, arus udara di area hygiene tinggi, pipa pengangkut, dan terakhir area program hygiene dan pengendalian hama. Langkah kelima atau terakhir dari 5 langkah pendahuluan HACCP adalah konfirmasi diagram alir di tempat. Sangatlah penting terkait kebenaran dari diagram alir tersebut karena tim HACCP akan memakainya sebagai dasar untuk menganalisa bahaya, sehingga tim HACCP tidak terlewat dalam hal menandai bahaya potensial yang mungkin bersifat signifikan. Tim HACCP juga harus memvalidasi bahwa diagram alir tersebut baik, lengkap, dan akurat. Bukti validasi diagram alir sangatlah perlu untuk didokumentasikan, serta ditandatangani dan memberikan tanggal pada diagram alir yang tervalidasi. Begitu 5 langkah pendahuluan ini selesai, maka tim akan siap untuk melakukan analisa bahaya, yang merupakan langkah awal dari ke-7 asas HACCP tersebut. Video selanjutnya saya akan bahas tentang 7 asas HACCP tersebut. Thank you for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.